Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Pagi ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu dengan laporan keuangan. Anda sudah tahu, laporan keuangan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rugi laba atau income statement. Yang kedua adalah perubahan modal atau capital statement. Yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Ya, baik, kita melanjutkan bagaimana proses dari yang namanya accounting equation. Kita lanjutkan ke dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama kita harus ingat, ya, untuk membuat laporan keuangan itu kita awali dengan laporan rugi laba atau laporan income statement, yaitu laba yang diperoleh dari income statement itu akan mempengaruhi dalam laporan capital statement atau laporan perubahan modal. Nah, modal yang di capital statement akan mempengaruhi dari laporan balance sheet atau laporan neraca. Ya, baik, kita akan mulai dari laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan rugi laba atau income statement. Ya, baik, kita akan melihat laporan rugi laba itu adalah laporan yang memuat tentang keadaan daripada pendapatan ataupun penjualan dari suatu perusahaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan, sehingga akan memperoleh laba atau rugi, profit and loss. Ya, di sini akan kita lihat ketika dia mendapatkan laba nanti akan mempengaruhi pada proses pembuatan capital statement atau laporan perubahan modal. Ya, baik, di sini kita akan mulai dulu dari laporan rugi laba atau income statement. Ya, kita mulai. Nah, kita akan melihat kondisi pendapatan, ya. Berapa pendapatan yang diperoleh oleh penjahit Ananda pada satu periode Juli 2019? Kita lihat di situ terlihat pendapatannya itu adalah sebesar Rp2.800.000. Nah, dari Rp2.800.000 itu kita pindahkan saja langsung ke pendapatan. Kemudian baru kita lanjutkan dengan pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. Kita lihat di sana ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp900.000 yang terdiri dari biaya sewa, biaya apalagi listrik. Nah, nanti kita lanjutkan di sana jumlah total biayanya apa saja, termasuk biaya pemakaian, persediaan perlengkapan. Nah, di sini tadi bisa dilihat di dalam kasus yang sebelumnya itu tadi biaya-biaya yang dikeluarkan, bisa kita lihat tadi biaya-biayanya. Nah, di sini di biaya yang ya, kita akan lihat biaya-biaya yang dikeluarkan, ya. Nah, di sini untuk biaya-biaya usahanya, pendapatan usaha, ya. Pendapatan usahanya sebesar Rp2.800.000. Kemudian nanti dilanjutkan dengan biaya atau beban, ya, atau beban usaha. Nah, di sini, ya.
atau beban-beban usaha yang terdiri dari tadi ada biaya apa saja? Ada biaya gaji ya. Ada biaya gaji. Ada biaya gaji. Di sini biaya gaji sebesar Rp600.000. Rp600.000. Berikutnya ada biaya beban listrik ya, beban listrik. Biaya atau beban listrik. Beban listrik itu sebesar lebih kurang Rp50.000 ya. Kemudian di sini juga ada biaya atau beban sewa ya. Beban sewa ada Rp100.000. Kemudian dilanjutkan dengan 650 tambah 100 750 tambah beban lain-lain 900 berarti ya. Nah, di sini ada beban lain-lain. Beban lain-lain sebesar 150 ya. Rp150.000. 650 750 berarti Rp900.000. Namun ada lagi tadi transaksi kita lihat pada persediaan akhir tadi. Kita lihat pada contoh sebelumnya ya, pada contoh minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu ada contohnya, yaitu pada akhir Juli itu ditemukan bahwa persediaan akhirnya itu bernilai 100.000. Berarti ada biaya pemakaian persediaan sebesar Rp500.000. Nah, untuk kondisi ini kita harus mengurangi di sini ya, jadi menambah biaya-biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tersebut. Nah, di sini kita tambahkan, berarti ada biaya lain-lain ya, ini beban lain-lain nih, biaya lain-lain. Ini biaya pemakaian. Nah, sehingga jumlah biaya usaha seluruhnya kita totalkan 650 itu tadi 900 ditambahkan dengan Rp500.000, berarti totalnya adalah Rp1.400.000. Nah, sehingga diperolehlah dari laporan rugi laba kita atau laporan income statement kita itu bernilai laba usaha kita atau profit kita bernilai Rp1.400.000 selama satu periode ya.
Nah, ya, untuk yang pertama itulah income statement. Untuk yang kedua, kita buat lanjutkan laporannya itu. Setelah laporan income statement itu akan mempengaruhi nilai dari laporan income statement ini, mempengaruhi nilai dari capital statement atau laporan perubahan modal. Kita lihat modal awalnya kemarin Tuan Ananda itu menyetorkan modal berapa? 10 juta rupiah. Nah, kita lanjutkan ke dalam laporan keuangan capital statement. Baik, kita lanjut. Ini laporan perubahan modal atau kita kenal dengan capital statement, ya. Diawali dari modal awal, ya. Pada waktu transaksi pertama, ya, Tuan Ananda membuka usahanya, dia mengirimkan atau menanamkan modalnya itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita akan masukkan ke sini. Modal awalnya itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian setelah ada modal awal, kemudian kita masukkan apakah pada kondisi satu periode itu dia mendapat laba atau rugi, ya, profit and loss. Ketika dia profit, ketika dia rugi atau loss, ya, jadi akan mempengaruhi kepada modalnya, ya. Jadi kita lihat di sini ternyata dia mengalami keuntungan, ya, profit sebesar 1.400.000 labanya. Jadi kita harus pindahkan ke dalam laporan capital statement, ya, sebesar 1.400.000. Nah, kita pindahkan saja dari angka yang ada di dalam laporan income statement, ya, 1.400. Kemudian selama periode yang bersangkutan itu ada dia mengambil dari modal sebesar 200.000 untuk prefer, ya. Kita kurangi. Di sini, ya, kalau saya akan memberikan peringatan kepada Anda, ya, bahwa ketika di sini laba atau profit, ya, ini prefer akan dikurangi. Tapi ketika di sini terjadi loss atau rugi, maka prefer ini harus ditambahkan, sehingga namanya nanti bukan penambahan modal tetapi pengurangan modal, ya.
Ingat itu. Ketika di sini kondisi usaha mendapatkan kerugian, ya, di sini kita buat nanti loss atau rugi sebesar 1.400.000. Namun ketika ada prefer di sini 200, nah ini harus ditambahkan bukan dikurangi. Ya. Jadi kalau rugi di sini akan ditambahkan prefer ini. Ketika dia laba dikurangi prefer ini. Karena prefer mengurangi modal. Rugi dengan berkurangnya modal ditambahkan menjadi dia pengurangan modal, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini karena dikurangi berarti nilainya adalah berapa jumlahnya? Laba dikurangi prefer ini 1.400.000. Nah, sejuta menjadi 1.200.000 rupiah. Ini namanya penambahan modal. Penambahan modal sebesar 1.200.000 ya. Kondisi modal akhir kita adalah berjumlah 11.200.000. Nah, modal akhir ini akan mempengaruhi dari laporan neraca atau laporan balance sheet kita. Akan mempengaruhi balance sheet kita ya. Karena kondisi modal ini akan dimasukkan di dalam laporan neraca itu nanti. Ya, kita coba lihat bagaimana posisi neracanya ya. Kita akan pindahkan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam laporan neraca nanti ya. Kita lihat di sini kondisi laporan pada income statement ya. Pendapatan usahanya adalah 2.800.000. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan di sini. Ini terdiri dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama bulan Juli tersebut ya. Nah, terlihat di sini ada biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya lain-lain, dan termasuk juga di situ ada biaya pemakaian persediaan yang pada akhir periode itu bernilai 100.000, berarti sudah dipakai 500.000 rupiah. Itu ingat, kita harus masukkan ke dalam transaksi. Ya, kita harus kurangi di sini, jangan lupa. Nah, kemudian baru kita totalkan biaya. Pendapatan dikurangi dengan biaya, maka akan diperolehlah laba usahanya, profit pada waktu di bulan Juli ya, sebesar 1.400.000 rupiah. Nah, angka yang ada di dalam income statement itu, dalam ikhtisar rugi laba itu akan mempengaruhi pada waktu kita membuat laporan capital statement atau laporan perubahan modal. Nah, terlihat di sini angka 1.400.000 ini akan kita masukkan ke dalam laba usaha. 1.400.000, revonya ada 200, kemudian penambahan modalnya sejumlah 1.200.000 sehingga bernilailah 11.200.000 untuk modal akhir. Modal akhir dari usaha yang dilakukan oleh Tuan Ananda. Nah, kita lanjut dengan laporan neraca. Oke, sebentar kita lanjutkan ya. Apakah di sini muat ya? Sepertinya tidak muat, mungkin kita pindah ke sebelah sana ya. Ke sebelah sana kita pindah posisi ininya ya, laporan neracanya, nanti angka-angkanya juga kita bisa lihat di sana ya. Kita pindah ke sebelah sini dulu. Baik, kita akan lanjut ya. Laporan terakhir itu laporan neraca ya, atau balance sheet ya. Balance sheet kita
akan buat di sini karena kondisinya di sana sudah penuh ya. Maka kita akan lanjutkan saja di bawah sini ya untuk laporan neraca. Nah, kita lihat di sini ya kondisi laporan neraca. Ya, kita lihat neraca itu tentu terdiri dari laporan harta, utang, dan modal. Karena yang dimaksud dengan neraca Anda sudah tahu pada minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa neraca adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan yang memuat kondisi ataupun keadaan dari harta, utang, dan modal suatu perusahaan ya, harta, utang, dan modal suatu perusahaan ya. Nah, kondisi kasnya kita lihat di sini. Kas pada posisi ini terlihat 8.600.000. Persediaan perlengkapan kita bernilai 100.000. Oke, kemudian ada peralatan ya, peralatan. Nah, ini untuk kondisi perusahaan ini untuk persediaan ataupun aktiva lancarnya bernilai sebesar 8.700.000. Oke, 8.700.000. Kemudian di sini ada persediaan ada peralatan. Harta lancar nih, ada harta tetap. Nah, harta tetapnya di sini adalah peralatan.
peralatannya bernilai di sini 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah. Nah, totalnya keseluruhan jumlah harta kita bernilai 13.700.000 ya. Nah, ini jumlahnya adalah 13.700.000. Lihat ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hutang. Ya, hutang. Nah, hutang yang dimiliki oleh penjahit Ananda di sini adalah hutang pembelian peralatan tadi ya, berarti hutang lancar di sini. Terdiri dari hutang usaha. Hutang usaha di sini sebesar berapa tadi jumlah hutangnya? Kita lihat di sini 2.500.000. Oke. 2.500.000. Kemudian ada modal. Nah, modal yang tadi di dalam laporan capital statement itu sangat mempengaruhi ya dalam pembuatan laporan balance sheet atau neraca. Kita masukkan modal pada capital statement tadi. Berapa modal kita tadi pada capital statement? Sebesar 11.200.000 rupiah. Ya. Nah, terlihatlah ya kondisi laporan keuangan pada balance sheet kita berjumlah 13.700.000 ya. Balance sheet itu artinya keseimbangan. Jadi di dalam laporan neraca itu harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Ingat di sini bagiannya adalah aktiva, di sebelah kanan adalah pasiva. Nah, ya, balance sheet harus ingat di sini ada bagian aktiva, di sini ada bagian pasiva ya. Jadi harus seimbang. Namanya saja sudah balance. Balance sheet itu keseimbangan ya antara aktiva dan pasiva. Nah, ternyata kondisi harta itu aktiva ya, harta lancar dan harta tetapnya itu berjumlah 13.700.000 dan pasiva kita yang terdiri dari hutang ya. Hutang dan modal. Hutang ada dibagi menjadi dua kan? Hutang lancar dan hutang
jangka panjang atau current liabilities dan long term debt kita bernilai 13.700.000. Nah, ternyata keseimbangannya sudah ada ya, sehingga benarlah laporan keuangan yang sudah kita buat ini ya. Baik, tadi ini laporan kita kan sudah ada ya pada laporan ikhtisar rugi laba atau laporan income statement atau laporan yang memuat tentang kondisi keadaan pendapatan atau penjualan serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh usaha tadi. Nah, terlihat di sini laba usahanya sudah ada 1.400.000 masuk ke sini 1.400.000 sehingga nilainya bernilai 11 juta. 11.200.000 akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba ini. Laporan neraca. Nah, kondisinya 13.700.000. Nah, modal akhir yang ada di laporan tadi, yang modal akhir yang ada di dalam laporan perubahan modal dimasukkan ke dalam modal akhir di dalam laporan balance sheet sehingga totalnya 13.700.000 sehingga pekerjaan kita sudah selesai dalam laporan keuangan, pemindahan dari laporan persamaan akuntansi ya, setelah membuat laporan accounting equation, laporan keuangannya sudah selesai kita lakukan. Nah, Anda tinggal membuatnya saja lagi, latihan-latihan exercise di rumah ya. Homework yang nanti akan saya berikan, nanti Anda laksanakan, Anda kerjakan di dalam laporan, di dalam Google Classroom-nya dikirim nanti ya. Nah, ini merupakan materi perkuliahan kita hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan Anda pada pertemuan yang akan datang, Anda silakan bertanya. Nah, kondisinya sudah saya berikan ya untuk tiga laporan keuangan ya. Jadi sudah kita bahas tentang income statement ya, laporan rugi laba, sudah kita bahas tentang capital statement, tentang perubahan modal, dan sudah kita bahas mengenai laporan keuangan balance sheet. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan materi perkuliahan kita untuk laporan keuangan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan saya mohon maaf atas kekurangan ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.